So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Mari berikan sikap yang terbaik, kita mau menyembah Dia. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus terima kasih ya Bapa. Syukur bagimu ya Tuhan, sehingga pada hari ini, pada saat ini kami boleh datang kepadamu, merasakan hadirat-Mu ya Bapa dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami ini, haleluya. Amin. Oh Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kembali katakan, Bapa Engkau sungguh baik, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu,
sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, mari kita sembah Tuhan. Angkat suaramu bagi Dia, angkat hatimu, bawa penyembahanmu kepadanya. Oh, kami tinggikan Engkau Bapa, kami sembah Engkau Yesus. Engkau baik dalam hidup kami, Engkau selalu baik Bapa. Engkau yang menyertai kami, tidak pernah tinggalkan kami, selalu ada setiap waktu. Di saat kami senang, di saat kami susah, Engkau selalu ada. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, Engkau Bapa kami yang besar, Allah kami yang ajaib. Oh, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau terlebih besar dari apapun dalam hidup kami ya Bapa. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih ya Bapa, syukur bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang dahsyat. Dan kami percaya Bapa, Engkau juga Allah kami yang ajaib, yang tidak pernah terlambat untuk menolong kami ya Tuhan. Bapa, sebentar juga Tuhan Yesus kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Biarlah Kau rapi hamba-Mu yang akan mendapatkan firman-Mu. Biar Kau berkati ya Tuhan, sehingga firman-Mu itu ya Bapa boleh bertumbuh dan berbuah dalam diri kami masing-masing. Memberkati bahkan menguatkan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, agunglah kerajaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada minggu ini saya bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sebagian kecil kebenaran firman Tuhan. Ya, saya saat ini berada di rumah sakit, tetapi saya percaya di mana-mana Tuhan hadir. Demikian juga dengan saudara, semua jemaat yang saya kasihi. Kalian mungkin tidak bisa hadir di gereja, tapi saudara bisa mendengar firman lewat ibadah online ini. Karena itu pada minggu ini tanggal 25 Oktober saya berbicara tentang berita buruk direspon dengan pikiran yang positif. Firman Tuhan terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya harap Bapak Ibu sekalian nanti dibaca di rumah masing-masing cerita tentang seorang raja. Ya, berita buruk datang karena yang membawa berita ini bukan sembarang orang. Bukan asal pembawa berita. Tetapi berita ini adalah seorang nabi yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan berita ini kepada seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Raja Hizkia itu adalah seorang raja kerajaan Yehuda yang disebutkan oleh Alkitab. Dia seorang raja yang baik, yang sukses, berhasil membawa umatnya semakin mendekat kepada Allah. Di samping dia sukses dalam dunia politiknya, sehingga dia seorang raja yang disegani, dikagumi oleh raja-raja yang ada di sekitar kerajaan Yehuda. Tetapi suatu hari dia didatangi seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya, dan dia memberitahu kepada raja ini bahwa Raja Hizkia ini sakitnya tidak sembuh, bahkan sakit ini
membawa kematian kepada dirinya. Nah, pada saat Nabi ini menyampaikan berita ini, pasti raja menjadi kaget. Apalagi berbicara tentang masalah kematian. Kematian seorang pemimpin itu beda dengan kematian rakyat biasa, ya. Karena banyak pengaruh ke semua bidang. Nah, karena itu pada waktu dia mendengar berita negatif ini, berita yang menakutkan ini, berita yang mengantar dirinya harus mengakhiri hidupnya di dunia, ini secara logika pasti mempengaruhi pikiran Raja Hizkia ini. Karena dia sebagai seorang raja pasti dia sudah berusaha secara medis, obat-obatan, dokter pribadi, kalau istilah sekarang ini, sudah berupaya dan berusaha. Tetapi nyatanya usaha manusia itu gagal. Tetapi kita belajar daripada Raja Hizkia. Apa yang dia responi, apa yang disikapi saat-saat dia menghadapi berita buruk ini. Sama dengan saudara dan saya sekarang ini. Kalau kita melihat, mendengar, menyaksikan dunia sekarang, beritanya itu banyak berita yang buruk. Banyak berita buruk yang kita lihat dan dengar. Salah satunya berita buruk COVID-19 itu melanda ratusan negara. Tidak peduli negara miskin, negara kaya, negara maju, negara adik kuasa, mereka semuanya menjadi korban. Masyarakatnya banyak yang meninggal akibat sakit COVID-19 ini. Nah, berita-berita buruk yang lain, masalah perekonomian yang begitu menurun, begitu drastis. Banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Berita buruk yang lain, kalangan masyarakat bawah, mereka banyak mengalami PHK, pengangguran, diputus hubungan kerja, dan seterusnya. Berita buruk yang lain, masih banyak yang terkapar oleh penyakit COVID-19 ini. Mereka banyak yang menderita, bukan hanya pribadi, bahkan juga mempengaruhi keluarganya dan lain-lain. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Sungguh, hari-hari ini berita buruk mempengaruhi pikiran, perasaan, mental kita sebagai manusia. Tetapi mari kita akan belajar kebenaran firman Allah. Bagaimana berita buruk ini bisa dirubah dengan pola sikap yang positif. Yang pertama, yang dilakukan oleh Nabi Raja Hizkia ini, dia tidak lari mencari dukun, mencari paranormal tentang nasib dirinya. Tetapi justru sebaliknya, dia datang ke kamarnya, dia menghadap Tuhan dengan iman, dan dia berdoa kepada Allah supaya raja ini mendapat kemurahan, mendapat kesembuhan, mendapatkan kehidupan. Dengan doanya ada 2 poin yang didapatkan di situ. Yang pertama dikatakan bahwa dia seorang raja yang setia kepada Allah. Kesetiaannya raja ini sudah terbukti. Bukan setia pada waktu dia berada di bawah, pada waktu dia belum sukses, tetapi kesetiaannya raja ini kepada Tuhan pada saat dia berada di puncak kesuksesannya sebagai seorang raja, sebagai negarawan, seorang politikus. Dia tetap setia kepada Allah. Itu yang harus kita teladani dalam hidup ini. Kesetiaan kita kepada Allah jangan sampai luntur, jangan sampai kendor. Justru di masa-masa yang sulit ini, kita harus meningkatkan kesetiaan kita kepada Allah. Kesetiaan berdoa, kesetiaan berpuasa, kesetiaan beribadah, kesetiaan melayani, kesetiaannya kita berkorban kepada Allah. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena ada sepasang mata yang melihat
memperhatikan apa yang didoakan oleh Nabi Raja Hizkia ini. Dia seorang pribadi yang setia. Yang kedua, putri yang kedua, dia seorang pribadi yang tulus. Tulus. Tidak ada pamrih. Apapun yang dilakukan dan kerjakan, baik itu sebagai raja, baik itu sebagai suami, baik sebagai umat Allah, dia melakukan dengan tulus. Ketulusan itulah yang menjadi motor, sehingga setiap kali apa yang dilakukan dan dikerjakan dengan dasarnya tulus, maka dia melakukannya dengan maksimal, dengan tanpa pamrih. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan kepada Allah, berikan kepada sesama, berikan untuk pekerjaan Tuhan, berikan kepada seorang hamba Tuhan, lakukanlah dengan tulus. Mungkin lakukan ketulusan ini tidak selamanya mendapat pujian dari orang, mendapat pujian sanjungan dari manusia. Tidak masalah kalau manusia tidak memberikan sanjungan, pujian, penghormatan kepada kita. Selama kita melakukan dengan tulus, ada Tuhan yang melihat kita. Setiap ketulusan itu ada nilai tersendiri di mata Tuhan. Sebabnya pada kesempatan minggu ini yang dilakukan oleh Hizkia, dia berdoa kepada Allah. Yang kedua adalah berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan adalah tertinggi, tidak dapat dikendalikan oleh siapapun kalau dia mau melakukannya. Pada saat si pembawa berita yang namanya Nabi Yesaya ini keluar dari pintu gerbang, Allah panggil lagi, Allah bicara lagi kepada Nabi ini supaya kembali ke istana untuk memberitahu kepada Raja Hizkia bahwa Raja Hizkia akan sembuh dari sakit penyakitnya. Yang kedua, bukan hanya sembuh, tetapi dikasih umur panjang oleh Tuhan selama 15 tahun lagi. Oh, ini berita yang luar biasa tentang kedaulatan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pada minggu ini tanggal 25 Oktober 2020, saudara yang dikasih Tuhan, percayalah doamu, kesetiaanmu, ketulusanmu itu ada yang memperhitungkan saudara. Itu Allah adalah Allah yang berdaulat. Berdaulat tentang kesembuhan. Kesembuhan fisik, kesembuhan mental, kesembuhan jiwa, kesembuhan roh. Ya, kalau saudara saat ini sedang mengalami sakit penyakit seperti saya sekarang ini, secara medis dikatakan sudah aktif, tetapi saya percaya bahwa Tuhan saya itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan kesehatan dan kehidupan kepada saya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat-saat saya masuk di rumah sakit salah satu swasta, saya difoto rongsen di UGD, dan hasil daripada foto itu dinyatakan bahwa seluruh paru-parunya Pak Rudi ini sudah putih semuanya. Dan untuk harapan bisa hidup itu sangat-sangat tipis. Nah, pada waktu keluarga kami merujuk ke Surabaya, tapi pihak rumah sakit mengatakan tidak berani memberikan rekomendasi karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, kondisinya dalam kondisi yang sudah kritis. Yang kedua, jaraknya cukup jauh ke Surabaya, butuh waktu yang lama. Dan yang ketiga, mungkin alasan-alasan yang lain yang tidak saya tahu dengan jelas, dan akhirnya saya harus dirujuk ke
rumah sakit daerah. Dan di situ dimasukkan ke ruang isolasi. Langsung ditangani, dikasih pernapasan. Seandainya saya agak terlambat, mungkin sudah lain ceritanya. Tetapi singkat cerita, Tuhan itu berdaulat untuk menyembuhkan, untuk menambah kesehatan, kesembuhan, dan lain-lain. Ya, bukan hanya berdaulat tentang kesembuhan, berdaulat juga pemulihan. Kalau saudara saat ini dalam kondisi apapun, mungkin ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah karir, mungkin saat ini mengalami krisis dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan sanggup mengubah keadaan seburuk apapun kalau engkau sungguh-sungguh mempercayakan Dia sebagai Allah dan Juru Selamat. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keajaibannya, kedaulatannya, Raja ini bukan hanya disembuhkan, tetapi dikasih umur 15 tahun lagi, baru dipanggil oleh Tuhan. Itulah kedaulatan Allah yang dialami oleh seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Yang ketiga, terakhir, dikatakan bahwa setelah dikasih tahu begitu, maka Raja Hizkia mengatakan bahwa hari ketiga dia datang ke rumah Allah, berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah mendengar doanya, sudah menyembuhkan, sudah menambah umurnya 15 tahun lagi. Nah, itulah yang dilakukan oleh seorang raja yang berpikir positif kepada Allah. Pada saat dia mengalami pertolongan Tuhan, pada saat dia mengalami keajaiban Tuhan, pada saat mengalami mujizat Tuhan, raja ini tidak lupa diri, tetapi dia tetap ingat semuanya ini dari Tuhan, dari Allah. Maka dia datang ke rumah Allah. Setelah 3 hari disembuhkan, dia langsung datang ke gereja, beribadah, memuji dan mengucap syukur dan berterima kasih. Nah, saudara-saudara, orang yang tahu kebaikan Tuhan, orang yang tidak mudah melupakan pertolongan, pemeliharaan, keajaiban, kedaulatan Tuhan, justru orang ini yang harus dia lakukan. Yang pertama, dia harus datang kepada sumbernya, itu Tuhan Yesus, mengucap syukur, berterima kasih. Oh, Tuhan sudah dengar doanya, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah tambahkan 15 tahun lagi, bahkan Tuhan akan terus memberkati dia, karirnya, memberkati dia, rumah tangganya, memberkati dia juga politiknya. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, dengan firman yang singkat ini kiranya memberikan masukan-masukan rohani. Apapun keadaanmu saat ini, berita buruk seburuk apapun, jangan engkau menyikapi dengan berpikir negatif. Berpikirlah positif, bersikaplah positif, taatilah firman Tuhan, sabar menanti pertolongan Tuhan, sabar menunggu jawaban Allah. Saya percaya kebenaran ini akan menjadi kekayaan rohani untuk kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum saya akhiri khotbah, saya akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada kesempatan minggu ini kami masih diberikan mendengar firman, dan firman inilah yang akan memberkati kami, menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami, bahkan mengubah pola pikir kami yang seringkali mendengar berita-berita negatif, seringkali kita responi dengan negatif. Tetapi mulai saat ini, biarlah dunia beritanya berita negatif, tapi kami akan menyikapi dengan pikiran yang positif. Diberkati seluruh jemaatmu, dimanapun mereka tinggal dan berada. Diberkati kesehatannya, diberkati rumah tangganya,
diberkati anak-anak mereka, diberkati bisnisnya, tokonya, karir sekecil apapun. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas umat Tuhan. Keluar masuknya pun dilindungi oleh Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan menolong, menyembuhkan mereka semuanya. Terpujilah kepada jemaat yang mengalami kedukaan. Tuhan juga memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggal. Terima kasih pada akhirnya. Terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, serta persekutuan oleh kuasa Roh Kudus kiranya turunlah atas kami mulai minggu ini atau saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Salam untuk semua umat Tuhan yang dikasihi, diberkatilah kalian. Haleluya. Amin.